Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Juan Dwi Prasetyo Paimba, Stambuk A2419042 dari kelas A Prodi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan percobaan keempat pada praktikum gelombang optik, yaitu difraksi dan interferensi gelombang permukaan air. Adapun tujuan dari percobaan ini, itu yang pertama untuk difraksi gelombang permukaan air, menjelaskan pengaruh perubahan lebar celah terhadap pola difraksi, dan menjelaskan hubungan kecepatan gelombang dengan frekuensi. Kemudian yang kedua untuk interferensi gelombang permukaan air, menjelaskan pengaruh perubahan lebar celah terhadap pola interferensi, kemudian menjelaskan hubungan kecepatan gelombang dengan frekuensi. Langsung saja saya menjelaskan apa itu gelombang. Gelombang adalah suatu bisikan atau getaran yang merambat pada suatu medium yang membawa energi dari suatu tempat ke tempat lainnya. Pada gelombang yang merambat adalah gelombangnya bukan zat medium perantaranya. Bentuk ideal dari suatu gelombang akan mengikuti gerak sinusoida. Selain radiasi elektromagnetik dan mungkin radiasi gravitasional yang biasa berjalan lewat vakum, gelombang juga terdapat pada medium yang karena perubahan bentuk dapat menghasilkan gaya memulihkan yang lentur, di mana mereka dapat berjalan dan dapat memindahkan energi dari satu tempat kepada lain tempat tanpa mengakibatkan partikel medium berpindah secara permanen. Gelombang didefinisikan sebagai getaran yang merambat melalui medium berupa zat padat, cair, dan gas. Gelombang adalah getaran yang merambat. Adapun jenis-jenis dari gelombang, itu yang pertama gelombang mekanik. Gelombang mekanik ialah gelombang yang dalam perambatannya memerlukan suatu medium atau penghantar untuk dapat merambat. Medium dalam gelombang mekanik juga dapat berupa zat padat, zat cair, ataupun zat gas. Suara ataupun bunyi ialah salah satu contoh gelombang mekanik yang dapat merambat melalui zat padat, cair, atau gas tersebut. Misalnya ialah dari gelombang mekanik adalah gelombang pada tali, gelombang pada pegas, dan gelombang di atas permukaan air. Yang kedua ada gelombang transversal, ialah gelombang yang arah getar dari tiap titik partikel dalam medium penghantar tegak lurus dengan arah perambatan gelombang. Misalnya ialah gelombang cahaya, gelombang permukaan air, serta gelombang pada tali. Untuk melihat arah getar dari gelombang transversal dapat digunakan tali dengan cara salah satu ujung tali diikat, sedangkan ujung yang lainnya dibiarkan bebas. Pada kasus gelombang tali tersebut, gerakan tangan naik turun akan mengakibatkan energi pada tali. Energi tersebut menggetarkan daerah di seluruh tali sehingga daerah sekitarnya ikut pula bergetar naik turun. Demikian seterusnya sampai ujung tali. Pada gelombang transversal, satu panjang gelombang ialah jarak yang sama dengan satu bukit gelombang ditambah satu lembah gelombang. Dan kemudian ada gelombang longitudinal, ialah gelombang yang dapat merambat tanpa memerlukan penghantar dan merupakan gelombang transversal. Namun gelombang ini ialah gelombang medan, bukan gelombang mekanik. Pada gelombang ini, pada medan listrik E selalu tegak lurus arah medan magnet B, serta keduanya tegak lurus arah hambat gelombang. Gangguan gelombang elektromagnetik terjadi dikarenakan medan listrik dan medan magnet. Oleh karena itu, gelombang ini dapat merambat dalam ruang vakum. Ya, di sini saya juga akan menjelaskan mengenai interferensi cahaya dan difraksi. Yang pertama, interferensi cahaya merupakan penjumlahan superposisi dua gelombang cahaya atau lebih yang dapat menimbulkan terbentuknya gelombang lain. Interferensi cahaya pada celah ganda terjadi karena adanya beda fase cahaya dari cahaya yang melalui kedua celah tersebut. Ketika sebuah sumber cahaya yang sama persis frekuensi dan panjang gelombangnya melewati dua buah celah, maka akan terjadi superposisi yang menyebabkan munculnya garis-garis gelap dan terang pada layar. Kemudian saya akan menjelaskan
apa itu difraksi cahaya? Difraksi merupakan pelanturan cahaya saat cahaya melalui celah sehingga cahaya akan terpecah-pecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan memiliki sifat cahaya yang baru. Adapun difraksi cahaya itu adalah difraksi celah tunggal, yaitu saat cahaya melewati celah yang sangat kecil maka dapat terjadi peristiwa terbentuknya pita gelap dan terang yang disebut sebagai difraksi celah tunggal. Setelah cahaya melewati celah tersebut, terbentuklah cahaya baru dengan menganggap celah sebagai sumber cahaya baru yang menyebar ke segala arah. Kemudian, difraksi pada kisi atau celah banyak, yaitu jika sebuah cahaya monokromatis dilewatkan pada lempeng kisi atau celah banyak, maka akan terbentuk pola difraksi berupa pola gelap dan terang pada layar. Kisi adalah susunan celah yang sejajar dan memiliki ukuran yang sama dan dapat dibuat dengan cara membuat goresan-goresan pada lempeng kaca atau logam menggunakan ujung intan. Ya teman-teman, sekian penjelasan singkat saya mengenai percobaan 4 pada praktikum gelombang dan optik, yaitu difraksi dan interferensi gelombang permukaan air. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih.